tebing lelengkahan heup di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endahna ku asihna nu tetep matri dina ati matak betah tu manina nu dijunjung ditiluhung lamur tempatna indung kandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami Makalangan Channel. Setiap orang pasti memiliki keinginan, setiap orang pasti memiliki harapan. Namun terkadang harapan tersebut hanya menjadi bagian dari dirinya saja. Padahal kalau keinginan dan harapan ini disuarakan, maka akan menjadi sebuah inspirasi, akan menjadi sebuah motivasi bagi halayak ramai. Oleh karena itu, kami hadir Makalangan Channel tandang untuk mengutarakan keinginan untuk kemajuan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan berbincang tentang keinginan dari seorang Bapak Asep Sumarno. Beliau salah satu tokoh pemerintahan Desa Kiangroke. Beliau sebagai Ketua RW dan beliau sekaligus sebagai pedagang nasi goreng Abah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menghubungi beliau. Kita berbincang tentang apa yang menjadi keinginan dan menjadi harapan beliau. Mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah motivasi bagi halayak ramai. Inilah sosok Abah Asep Sumarno yang tadi saya utarakan. Tadi di awal saya menyatakan bahwa Abah Asep Sumarno ini adalah sekaligus sebagai tokoh pemerintahan desa, yaitu sebagai Ketua RW. Ketua RW berapa, Pak? 11. Ketua RW 11. Di samping beliau sebagai Ketua RW, beliau juga mempunyai profesi sebagai pedagang nasi goreng. Yang akan saya tanyakan, kita mulai perbincangan saja. Yang akan saya pertanyakan pertama adalah bagaimana bisa membagi waktu antara sebagai Ketua RW dan sebagai pedagang nasi goreng. Karena ini kan Ketua RW siang dan malam, berdagang malam. Nah, kegiatan ke-RW-an itu bagaimana pengaturan waktunya? Ya, masalah pengaturan kerjaan sebagai kepengurusan sebagai Ketua RW, saya bisa dibagi dengan bawahan-bawahan saya seperti RT, kader, saya diikut sertakan. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan yang baru saya yang menangani. Untuk kepengurusan rumah tangga, yaitu jualan nasi goreng malam mulai dari jam 5 sampai jam 2 pagi. Itu aja mungkin untuk kepengurusan ya dilimpahkan ke RT dengan kader. Bila mana ada yang disulit baru kita turun tangan sendiri. Luar biasa.
Ini patut kita contoh ya. Jadi sebagai pengurus RW bisa membagi waktu antara menghidupi keluarga dan beribadah ya. Karena menjadi ketua RW itu 80% ibadah. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa ada ide berjualan nasi goreng? Awalnya dari mana? Ya, awalnya saya itu sebetulnya tidak pantas seperti jualan nasi goreng. Awalnya saya kerjanya di luar. Mulai tahun 80 saya sampai tahun 2025. Tahun 2005. Nah, sesudah itu saya pulang dari kerjaan dari luar, pulang ke rumah. Sehubungan saya di kerjaan di luar kebanyakan makanan duit yang tidak halal, yang tidak barokah. Nah itu justru saya berpikir pulang ke rumah tahun 2005 itu saya menderita. Menderita apa? Saya tidak mau makan seperti uang haram, uang yang tidak barokah. Nah, dari situ saya berpikir, saya pulang ke rumah, ke daerah, tidak punya kerjaan, tidak apa. Nah, saya berpikir itu kan tadinya saya cuman iseng jualan nasi goreng. Jualan dari nasi goreng tahun 2006 mulai jualan dari Rp3.000 sampai saat ini menjadi Rp13.000. Awalnya modalnya tidak ada modal. Saya minimal uang saya punya, alhamdulillah bersyukur kepada Bapak Presiden SBY. Dulu ada pertama kalinya ada uang BLT. Saya minta ke pengurus lingkungan, saya memaksa ke pengurus lingkungan yang ada di lingkungan saya minta uang modal. Alhamdulillah saya dikasih uang modal ke pengurus lingkungan Rp75.000. Nah, uang 75.000 itu saya dimanfaatkan untuk bermodal jualan nasi goreng. Nah, itu untuk selanjutnya alhamdulillah sampai saat ini saya udah 14 tahun mungkin ya, 14 tahun jualan nasi gorengnya. Alhamdulillah saya ada keberkahannya, ada manfaatnya. Uang yang dari 75.000 sampai saat ini itu dari mulai anak belum rumah tangga, anak saya 7, alhamdulillah sekarang udah rumah tangga semua, sudah punya cucu. Nah, alhamdulillah cucu saya udah 13 gitu. Begitu mungkin. Wah, luar biasa Pak RW. Jadi tidak semudah membalikan tangan untuk bisa berusaha seperti ini dan bisa menghidupi keluarga dengan jumlah anak 7 orang. Ini tidak mudah. Saya ada yang lebih menarik tentang yang tadi dikatakan oleh Pak RW atau Abah Asep Sumarno ya, lebih terkenalnya seperti itu. Bahwa dulu beliau menyatakan tidak mau memanfaatkan atau memakan uang yang tidak halal, artinya uang yang haram dan tidak barokah. Nah, apa yang kalau boleh bisa diceritakan, diperbincangkan, dari mana nih sumber keuangan yang haram atau kurang barokah ini? Mudah-mudahan Pak RW tidak keberatan. Ya sebetulnya ini panjang permasalahannya gitu, kalau dibicarakan di sini mungkin panjang. Soalnya saya mulai tahun 80-an saya hijrah ke daerah Jakarta. Ya sebetulnya daerah Jakarta tahu sendiri kan lah. Saya mimpin seperti segala macam saya udah dilaksanakan. Itu memang penghasilannya lumayan. Sesudah itu saya tahun 92 saya masuk ke perusahaan. Masuk perusahaan saya alhamdulillah dikasih jabatan ke perusahaan.
saya masuk tahun 92. Saya sebagai pengemudi. Sesudah sampai pengemudi selama 2 tahun, saya ancrup di kepengurusan perusahaan, yaitu di bagian laka. Di bagian lakanya, saya memegang laka dari Tasik sampai ke barat, ke Merak. Itu bagian saya dan pimpinan saya. Alhamdulillah saya di situ berjalan selama dari 94 sampai 2005. Sampai 2005, nah itu saya kebanyakan makan uang yang tidak barokah. Apa yang uang tidak barokah itu? Ya itu sepertilah saya kerjaan tidak ada, itu keringatnya nggak keluar, tapi yang mengeluarkan keringatnya mengasih ke saya. Apa uang itu tetap tidak barokah buat saya. Nah, dari situ saya mulai berpikir tahun 2005 saya kejadian, beberapa kali kejadian musibah. Nah, tapi tetap saya tidak ditutupi ku masalah itu. Nah, saya dari situ saya diam di rumah selama 3 bulan. Saya bukan mengaji, bukan berguru, bukan dukun, bukan apa yang, tapi saya balik ke masing-masing diri saya, yaitu saya ngaji diri. Apa ini masalah saya, punya harta seperti punya penghasilan tapi tidak bisa bermanfaat. Nah, dari situ saya pulang ke Bandung, saya berpikir di Bandung, yaitu niatan saya selama 1 tahun berpikir di Bandung. Ada yang nyuruh gali sumur, saya terpaksa gali sumur. Nah, sampai saya dulu saya mulai tahun 80-an namanya harga rokok saja saya tidak tahu. Tahu-tahu harga rokok tahun 2005. Harga Samsu segini, harga jarum segini. Saya baru tahu namanya harga rokok. Kalau dulu saya memang tidak tahu sama sekali masalah harga rokok. Karena itu tidak pernah membeli mungkin ya. Jadi dikasih aja berupa jatah-jatah seperti itu. Iya. Obrolan ini makin asik, obrolan ini makin banyak yang bisa digali dari seorang Abah Sumarno. Tapi kelihatannya ini pelanggan sudah pada masuk nih. Apa mau dilanjut atau mau nanti di rumah atau kapan waktu agar bisa tergali kembali? Saya sekarang mungkin nggak mungkin, soalnya Abah gitu banyak yang pendatang yang belanja, yang mau makan, mungkin besok-besok lah kalau bisa di rumah. Aku pengen santai, soalnya nggak mungkin cukup 1 jam 2 jam cerita Abah dari awal sampai akhir. Begitu. Luar biasa. Ini mudah-mudahan yang tadi bahwa di awal pembukaan ini bisa menjadi sebuah inspirasi, ini bisa menjadi sebuah motivasi, atau tidak menutup kemungkinan menjadi sebuah media dakwah dari seorang Abah Asep Sumarno. Karena ada satu yang bisa kita petik, dia tidak mau memakan uang yang haram. Dia tidak mau lagi memakan uang yang kurang berkah. Obrolan makin asik, tapi berhubung pelanggan sudah banyak, nanti suatu saat kita sambung kembali obrolan yang asik ini dengan Abah Sumarno. Mungkin bisa dilaksanakan di rumah ya, biar lebih tergali lagi dan bisa memberikan motivasi lagi. Sambil bersantai bersama kami Makalangan Channel, tandang menyuarakan keinginan untuk kemajuan. Ku